ayat 5. Dan mereka amin. Amin. Pada bulannya Allah dan pada bulannya Allah dan bumi amin. Amin. Haleluya. Allah ciptakan langit dan bumi amin. Amin. Mantap. Pada bulannya ciptakan langit dan bumi amin. Amin. Haleluya. Oke. Haleluya. Puji Tuhan. Permulanya menciptakan langit dan bumi. Amin. 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 Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Alkitab 3 ayat 2 karena panjang umur dan usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mazmur 3 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkanlah bangga orang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menetapkan tangannya. Amin. Percayalah setiap batu yang digunakan segala isi hatimu ada banyak Allah yang tempat kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mereka terumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Aplikasinya, itulah sebabnya kami beroleh kekuatan untuk menyebarkan bau keharuman atas kesaksian kasihnya yang telah menghiasi hati kami. Tidak ada suatu kuasa apapun yang mampu untuk memisahkan kami dari kasihnya. Apa yang telah kami buat akan terus dipeliharanya dalam kasihnya, dan apa yang kami harapkan itulah yang menjadi kekuatan kami. Amin. Mika 5 ayat 4. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Aplikasinya, ya Tuhan, kami tidak bisa menjauh dari Roh-Mu, sebab di mana kami berada, Engkau ada di sana, dan Engkau membawa kami kepada satu pengertian bahwa Engkau menginginkan supaya kami tetap setia dalam mengikut Engkau, baik dalam suka maupun dalam duka. Berikan kami kekayaan rohani yang tiada taranya untuk terus mampu mempertahankan nikah kami dalam kekudusan. Amin. 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 Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Aplikasinya, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Manusia yang telah dipersatukan oleh Allah, yaitu antara suami dan istri, adalah saksi-saksi Kristus yang memberitahukan kebesarannya. Kami dipimpin untuk saling menghargai antara kami, dan kami mau dikepalai oleh Kristus yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Aplikasinya, Allah yang telah memberikan kesukaan kepada kami
sebagai suami istri untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Itu sebabnya kami merasa bahwa itu adalah panggilan untuk menjadi saksi bagi Kristus di antara kami. Kami bersyukur atas pengertian itu dan atas panggilan itu dalam rumah tangga kami. Amin. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Aplikasinya, kesaksian kami adalah kehidupan sebagai suami istri di hadapan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan apa yang menjadi kesaksian hidup kami adalah kasih Kristus. Di dalam rumah tangga kami, kesaksian kami adalah hidup takut akan Tuhan. Dan itu yang menjadi gaya hidup kami setiap hari. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukannya. Amin. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Aplikasinya, dalam hidup sebagai suami istri, Tuhan telah mengajarkan kepada kami untuk saling menghargai dan saling memberi hormat sebagai bagian dari hidup kami yang tidak bisa dipisahkan. Kami melakukan apa yang terpuji adalah semata-mata oleh kekuatan dari panggilannya yang memberikan yang terbaik bagi kami di hadapan Allah. Segala yang kami kerjakan adalah untuk kemuliaan yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Aplikasinya, tidak ada yang lebih mulia selain melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup rumah tangga kami. Sebab bukan apa yang kami kehendaki yang seharusnya kami lakukan, tetapi apa yang dikehendaki Allah yang seharusnya kami lakukan. Sungguh kami berjuang untuk melakukan apa yang berkenan kepadanya. Amin. Amin. Haleluya. Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Aplikasinya, kami percaya bahwa jikalau Dia yang telah memanggil kami, Dia juga yang telah membawa kami kepada pemahaman bahwa Allah menetapkan kami sebagai mitranya untuk membangun citranya dimanapun kami berada. Di dalam Dia ada kekuatan dan kemampuan yang membawa keluarga kami kepada kesadaran untuk menjadi saksinya. Amin. Amin. Yesaya 51 ayat 11. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Aplikasinya, tidak ada sukacita yang lebih besar selain mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu dan apa yang menyukakan hati-Mu ya Allah. Ketika aku berdoa dan berharap, Engkau Bapa yang baik dan setia memperhatikanku. Engkau tidak memberikan racun bagi yang meminta roti. Engkau Bapa yang baik dan selalu memperhatikan kami. Bagimulah hormat dan kemuliaan atas pernikahan kami, kekal untuk selamanya. Amin. Amin. Yeremia
Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membantu engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Aplikasinya, kekuatan kami bukan pada kemampuan kami, bukan pada harta dan kemewahan, tetapi dalam kasih dan pengorbanan Tuhan yang telah memberikan pemelihara kami. Tidak ada yang bisa kami harapkan yang lebih berharga selain daripada pengajaran yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui penyertaan kasih-Nya selama ini. Engkaulah kekuatan dan kebanggaan kami. Amin. Akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Aplikasinya adalah, ya Tuhan, berikanlah kepada kami roh hikmat untuk memahami apa yang menjadi kerinduan-Mu, seperti rusa yang merindukan air, bahkan seperti pagi hari yang menantikan fajar menyingsing. Demikianlah hati kami menantikan-Mu, ya Allahku. Tebatlah hati kami, ajar kami untuk memahami kasih setia-Mu yang menguatkan pernikahan kami. Amin. Amsal 3 ayat 12. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga. Demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari kantil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Aplikasinya adalah, Tuhan menggembalakan kami untuk masuk dalam rencananya, yaitu untuk menerangi dunia ini lewat kehidupan pernikahan kami. Sikap hidup rumah tangga kami yang memancarkan kemuliaan Allah yang abadi. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak dinyatakannya sebagai wujud pemeliharaannya dalam pernikahan kami dan menjadi kekuatan kami sebagai saksi Kristus. Amin. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah telah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya apa yang telah dikerjakan yang dalam rumah tangga kami adalah yang terbaik bagi kami. Sebab Allah sumber segala yang baik, dahulu kau selamanya. Dia adalah yang menjadikan kami, dia menjadi satu, dan apa yang telah dijadikannya juga tetap melakukan kemuliaannya. Demikianlah rumah tangga kami di dalam Dia. Amin. Amin. Yesaya 60 ayat 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegiranan turun-temurun. Aplikasinya, kebanggaanku adalah Allah yang dahsyat, yang Immanuel, dan segala sisi kehidupan kami. Tidak ada satupun kemenangan yang ajaib yang pernah terjadi di bumi ini maupun di belahan dunia lain, kecuali kemenangan-Mu yang baik. Ajar kami untuk menghitung hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Aplikasinya, kami bangga atas kasih setia Tuhan melalui pemberkatan nikah kami. Saya merasa kasih Allah itu begitu besar dan mulia. Sesungguhnya kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan, tetapi Dia menerima kami sebagai keluarga baru di dalam Dia. Amin. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu ya Allah,
berkati kami dan pulihkan kami. Dan biarlah pujian kami hanya bagi-Mu kekal untuk selama-lamanya. Amin. 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 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Aplikasinya, kami adalah keluarga Tuhan yang hidup oleh anugerahnya yang besar, dan Dia telah membawa kami kepada kesadaran untuk melakukan apa yang mulia, yang benar, yang manis dengar, yang patut dibicarakan, yang membangun dan yang menjelaskan bahwa Dia di dalam kami sebagai keluarga Tuhan. Yesus Kristus dalam membangun kerajaannya. Amin. Amin. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-7. Demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Aplikasinya, demikianlah Dia telah menciptakan manusia itu sebagai gambar dan serupa dengan Dia untuk menjadikan alat bagi kemuliaannya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, dikepalainya mereka sebagai tubuhnya yang telah Dia tebus dari dosa, untuk membawa keluarga kami hidup kudus di hadapannya. Amin. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Bahwa kami terus dalam doa Bapak Ibu. Kaum Bapak ini menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Bukan semuanya wajahnya. Sampai ini dibuka dulu maskernya. Haleluya. Ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini. Mari lebih kuat suaranya Bapak Ibu, Bapak-bapak. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tepuk tangan buat kamu. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Aplikasinya, tidak ada sesuatu yang baik dalam hidup kami jikalau bukan Tuhan yang menganugerahkannya. Tuhanlah yang memampukan kami untuk melakukan itu.
dan menjadi teladan bagi kami, supaya kami juga hidup memberikan kesaksian yang terbaik seperti yang diberikannya kepada kami. 2 Korintus 1 ayat 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Aplikasinya, Dialah segalanya dalam hidup kami, dalam persoalan hidup kami, dan dalam segala pergumulan kami. Dialah terlebih baik berbagai jalan keluar untuk memberikan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dunia tidak bisa memberikan apa yang menjadi hakikat kebutuhan kami sebagai suami istri. Dalam menghadirkan kerajaannya, kami tinggal di dalamnya oleh karena anugerahnya. Amin. Amin. Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, yang tidak akan diletakkan sebagai dasar sebuah kali, yang mahal, satu dasar ini. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Aplikasinya, Allah adalah kehidupan rumah tangga kami. Allah yang telah memberikan arah yang pasti atas pembangunan rumah tangga kami, dan olehnya kami telah memberikan sebuah keluarga rohani untuk mempersembahkan kehidupan rohani bagi kemuliaannya. Sungguh Allah baik dan Juru yang telah memberikan sebuah bagi kami suami istri. Ibrani 10 ayat 24 bunyinya, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Aplikasinya, sekiranya pun lautan luas akan dijadikan sebagai tinta untuk meneruskan perbuatan kasihnya dalam kehidupan rumah tangga kami, tetap tidak akan mampu meneruskan betapa dalamnya kesaksian kasihnya dalam kehidupan kami. Sebagai suami istri yang telah diberkatinya, kasih yang sempurna telah membentuk keharmonisan rumah tangga kami. Amin. Luka 5 ayat 3. Maka ia akan bertindak di dalam akan membuktikan mereka dalam kekuatan Tuhan dengan Tuhan yang membawa dalam tinggal. Tapi sebab sekarang ia menjadi besar sampai ia ujung kami. Kekuatan kami adalah ketika Tuhan Yesus Kristus menjadi mahkota dalam rumah tangga kami dan menjadi mahkota dan batu-batu kami menjadi tempat kami. Gunung-gunung tidak akan di dalam dunia ini, karena di dalam Yesus telah menang akan kami dan masa di kami. Bagi kami dia hormat kami, pujian kami selama-lamanya. Amin. Mazmur 59 ayat 17. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Aplikasinya, kami mau selalu bermazmur atas kebesarannya, dan kami mau mengeluhkan Dia yang telah memanggil kami. Kami tahu di dalam Dia ada ketenangan dan kemenangan dari banyak hal, terutama dalam menemukan rahasia persekutuan yang tersembunyi di dalam Dia sebagai mempelai sorga yang membawa kami kepada sukacita perkawinan anak domba Allah. Amin. 1 Petrus 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu.
Tuhan adalah gembala kami yang membawa kami ke jalan yang tenang, dan Dialah yang memimpin kami ke tempat yang penuh kedamaian. Gada dan tongkatnya yang menjadi penghiburan bagi kami. Dia berjanji akan membawa kami ke tempat yang berumput hijau dan membaringkan kami di rumput yang hijau, karena Dia adalah gembala agung kami. Amin. Firman Tuhan berkata, Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setia. Aplikasinya, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup keluarga kami. Kami bangga karena kasih-Nya telah mengikat pernikahan kami, membuat kami semakin mengerti betapa indahnya bersama Yesus. Kami merasa bahwa hidup kami sangat berarti karena kasih. Ya Allah, itu sebabnya kami percaya bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kami sangat abadi. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mazmur 114 ayat 116. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Aplikasinya, kami menyadari bahwa pada akhirnya segala sesuatu berpulang kepada Engkau, yang memberikan segala yang terbaik dalam kehidupan kami. Yang terbaik sekalipun masih kurang untuk Engkau berikan kepada kami. Kami rindu akan kasih-Mu yang Engkau berikan dalam setiap pergumulan kami. Engkaulah pengharapan kami dalam segenap kehidupan kami. Amin. Mazmur 12 ayat 7 sampai 8. Janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam pedeburan api. Di penurunan di tanah Engkau, Tuhan, yang akan menepati. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Aplikasinya, demikianlah Allah telah menciptakan kami dalam kemuliaannya untuk menyatakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Apa yang digambar dan seluruh dengan Dia adalah untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yesus menjadi kepala atas rumah tangga kami, dan sebagai tubuhnya, Yesus Kristus menebus kami dari dosa kami, hidup oleh kematiannya. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan semua. Hijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterus dan selamanya. Aplikasi kasih ada di dalam kehidupan kami sebagai keluarga Allah. Terus menerus memperbaharui kami baik siang dan malam. Kami berjanji untuk setia melakukan firman-Nya yang Dia taruh di dalam mulut kami. Bukan di langit, bukan pulau di seberang laut. Kasih-Nya memberkati hati kami, bahwa kemurahan-Nya lebih daripada hidup adalah anugerah yang terbesar dari kehidupan kami. Amin. 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 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aplikasinya, bagi kami sungguh Allah itu baik dan luar biasa. Kami belajar untuk memahami panggilan Allah yang telah
membawa kami kepada rencananya yang mulia, yaitu panggilan yang telah mempersekutukan kami sebagai suami istri untuk melayani pekerjaan Tuhan di dalam rencananya dengan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Amin. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Aplikasinya, itulah kepercayaan kami, bahwa jikalau kami dipanggil olehnya, kami percaya bahwa Dia juga menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Dia telah memanggil kami, Dia juga yang telah membawa kami kepada pemahaman bahwa Allah menetapkan kami sebagai alatnya untuk membangun gerejanya, yang penuh dengan kesaksian akan kebesaran dan kemuliaan kuasanya. Terpujilah namanya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Filipi 2 ayat 4 sampai ke 5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu jiwa, satu kasih, satu tujuan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Aplikasinya, kami percaya bahwa apa yang telah dikerjakan Allah adalah yang terbaik bagi kami. Dia adalah Allah sumber segala kebaikan yang nyata, baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia menjadikan kami dua menjadi satu, dan apa yang telah dijadikannya telah ditetapkannya untuk kemuliaannya, kekal sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, kami senantiasa akan berjuang dalam melayani pekerjaan Tuhan, bersama keluarga melayani Tuhan. Amin. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan. Aplikasinya, kami sangat bersyukur atas kekayaan kemurahannya itu, dan kami sungguh memahami maksud dan tujuannya adalah supaya di antara kami ada kemurahan hati sebagai keluarga yang sudah diberkati Tuhan. Kami berkomitmen untuk selalu hidup di dalam takut akan Tuhan. Itulah yang menjadi kemenangan kami di dalam Dia, dan akhirnya segalanya juga untuk Dia bagi kemuliaannya. Yesaya 63 ayat 7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya. Aplikasinya, kami telah mendengar berita itu dari generasi ke generasi, bahwa Dialah Kristus yang telah menempatkan kami sebagai keluarga Allah yang tidak bercacat celah di hadapannya dalam segala hal. Demikianlah kiranya apa yang menjadi kerinduannya dalam hidup keluarga kami, dari pulau-pulau, lembah-lembah, dan gunung-gunung yang tinggi juga menyaksikan pemberitaan itu. Firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, mengenal kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan dunia sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aplikasinya, pengajaran seperti Fajar yang tidak pernah terlambat bersinar, yang senantiasa setia untuk menasihati kami di dalam segala hal, baik dalam suka, duka, dan pencobaan yang datang. Dapat kami kalahkan oleh kekuatan pengajaran daripada kehidupan kami sebagai keluarga Allah. Itulah yang membuat kami tetap satu hati, satu perasaan, dan satu visi dan misi untuk terus maju di dalam melayani Tuhan. Amin. Firman Tuhan, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Aplikasinya, kami mengucap syukur ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mempersatukan kami menjadi suami istri. Ajarlah kami untuk mengerti rencanamu yang agung dan mulia dalam kehidupan kami. Sebab oleh kekuatan kasih-Mu lah kami mampu untuk berjalan bersama sebagai suami istri yang diberkati Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik, saudara. Saya lihat lagi dari Turki. Tambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Dikasihnya, sesungguhnya demikianlah kasih Allah yang mengalir terus dalam hidup kami, semakin membuat kami dapat memahami betapa dalam kasih-Nya dalam kehidupan kami. Tiada terukur kasih setia Allah dan panjang lebarnya kasih-Nya yang mengasihi kehidupan saya. Saya belajar dari perbuatannya yang ajaib, yang tidak pernah berhenti dan membuat semakin tenang dan damai. Mazmur 18 ayat 26. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belit. Aplikasi. Kesucian adalah hidup. Hidup adalah dasar hidup pemuda-pemudi yang berkenan di hadapan Allah. Kepuasan hidup yang berkenan kepadanya adalah kepuasan hidup yang dipersembahkan di dalam panggilannya. Tidak ada seorang pun yang akan sanggup melihat hukuman Allah atas kehidupan yang tidak mempermuliakan Allah, terutama dalam masa akhir muda kami. Itu sebabnya masa muda adalah masa di mana kami mempersiapkan diri untuk Tuhan. Yesaya 45 ayat 24 sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Pengajarannya seperti fajar yang tidak pernah terlambat bersinar bagi saya sebagai seorang pemuda Tuhan yang senantiasa setia untuk menasihati saya dalam segala hal, baik dalam suka, duka, dan pencobaan yang datang. Dapat kami kalahkan oleh kekuatan pengajarannya dalam kehidupan kami sebagai pemuda. Itulah yang membuat saya untuk terus maju dalam melayani Tuhan. Amin. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Aplikasinya, kekudusan hidup adalah investasi kami dalam menentukan masa depan yang berkenan di mata Tuhan. Apa yang kami tabur adalah untuk apa yang akan kami tuai. Itu sebabnya kami belajar menabur benih yang berkenan kepada Tuhan. Benih yang kami tabur akan bertumbuh bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Amin. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan mempercayakan firman-Nya kepada saya sebagai pemuda-pemudi. Kami kuat oleh
diperlukan kemenangan oleh kuat dan kuasa firman-Nya. Iman kami dikuasai oleh firman Allah, dan kami dapat hidup dengan kekudusan hanya oleh karena firman-Nya. Amin. Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian-kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Kasihnya ada di dalam kehidupan saya seperti pemuda-pemudi Tuhan. Terus-menerus memperbarui saya baik siang dan malam. Saya berjanji untuk setia melakukan firman-Nya yang Dia taruh di dalam mulut saya, bukan di langit, bukan pula di sebelah laut. Kasihnya membuat hati saya, dan saya menyadari bahwa kemurahannya lebih dari hidup adalah anugerah yang terbesar dalam hidup saya. Amin. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Aplikasinya, Tuhan mengasihi kami sebagai pemuli, sebagaimana kami dikaruniakan kesempatan menjadi alat yang dinamis di dalam gereja, sesuai dengan anugerah-Nya bagi kami. Kami berusaha untuk menjaga kehidupan yang intim dengan Dia, sebab kepemudaan kami adalah alat bagi kerajaan. Amin. Amin, amin, haleluya. Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Aplikasinya, kasihnya ada di dalam kehidupan saya sebagai pemuda-pemudi di dalam Tuhan. Terus-menerus memperbarui saya baik siang dan malam. Saya berjanji untuk setia melakukan firman-Nya yang Dia taruh di dalam mulut saya, atau bukan di langit, bukan pula di seberang laut. Kasihnya membuat hati saya, dan saya menyadari bahwa kemurahan-Nya lebih dari hidup adalah anugerah yang terbesar dalam hidup saya. Amin, amin. Mazmur 141 ayat 4. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedapan mereka. Aplikasinya, masa mudaku adalah masa yang terindah, di mana masa kebebasan yang tiada batas. Namun demikian Allah akan membawa kami kepada penghakiman, yaitu penghakiman yang adil atas keputusan yang kami buat. Biarlah kiranya Tuhan yang menguatkan kami untuk melakukan apa yang benar dan berkenan kepadanya. Puji nama Tuhan. Amin, amin. Mazmur 18 ayat ke-26. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belit-belit. Kesucian hidup adalah dasar hidup pemuda-pemudi yang berkenan di hadapan Allah. Kepuasan hidup yang berkenan kepadanya adalah kepuasan hidup yang dipersembahkan di dalam panggilannya yang kudus. Tidak ada seorang pun yang akan sanggup melihat hukum Allah atas kehidupan yang tidak memerlukan Allah, terutama dalam masa akhir muda kami. Itu sebabnya masa muda adalah masa demikian kami mempersiapkan diri untuk Tuhan kami. Amin. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Aplikasinya, bagiku engkau adalah Bapa, bagiku engkau adalah kekuatan, gunung batuku yang memampukanku berjalan sesuai dengan kasih-Mu. Sekalipun segala sesuatu yang dihadapanku adalah rupa-rupa yang mengecewakan, tetapi engkau adalah jaminan akan kepastian masa depanku. Engkau mengizinkan isak tangis, namun engkau jualah yang memberikan sukacita yang jauh lebih berharga dalam hidupku. Puji nama Tuhan. Akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang-orang benar di mataku. Aplikasinya,
sebagai anak muda telah mendengarkan berita itu dari generasi ke generasi, bahwa dialah Kristus yang telah menempatkan kami sebagai anak Tuhan yang tidak bercacat celah di hadapannya dalam segala hal. Demikianlah kiranya apa yang menjadi kerinduannya dalam hidup saya, dari pulau, lembah-lembah, dan gunung-gunung yang tinggi, juga menyaksikan pemberitaan itu. Amin. 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 Teman-teman, Yesaya 45 ayat 24 sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semuanya orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dengan dan mendapat malu. Aplikasinya, pengajarannya seperti pengajar yang tidak pernah terlambat bersinar bagi saya sebagai seorang pemuda Tuhan, yang senantiasa sedia untuk menasihati saya dalam segala hal, baik dalam suka, duka, dan percobaan mendatang. Dapat kami kalahkan dari kekuatan pengajarannya dalam kehidupan kami sebagai pemuda. Itulah yang membuat saya untuk terus maju dalam melayani Tuhan. Yeremia 27 ayat yang kelima. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang benar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Aplikasinya, saya sebagai anak muda telah mendengar berita itu dari generasi ke generasi, bahwa Dialah Kristus yang telah menempatkan kami sebagai anak Tuhan yang tidak bercacat celah di hadapannya dalam segala hal. Demikianlah kiranya apa yang menjadi kerinduannya dalam hidup saya, dari pulau-pulau, lembah-lembah, dan gunung-gunung yang tinggi juga menyaksikan pemberitaan itu. Amin. 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 Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Aplikasinya, harapan saya sebagai pemuda Tuhan adalah janji-Mu, dan kekuatan saya adalah kemampuan melakukan firman-Mu. Kasih-Mu ya Bapa yang terbaik di dalam kehidupan saya. Apa yang Dia nyatakan dalam terang, itulah yang menjadi sula dalam kehidupan saya sebagai anak muda-Mu. Bagi Dia tidak ada yang mustahil, dan dari Dia saja anugerah yang menghidupkan. Kemurahannya lebih daripada hidup. Dialah pribadi yang selalu memperhatikan kehidupan saya sebagai anak muda. Amin. 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 Yeremia 10 ayat 12. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Aplikasinya, Engkaulah batas-batas kehidupan saya yang selalu membentengi hati saya dan memberikan kesejukan pada waktu hati yang saya mengalami tekanan. Tidak ada yang setara dengan perbuatanmu dan memperdulikanmu kepada saya sebagai anak muda. Kasih-Mu itu senantiasa mengikat saya dalam kebenaran-Mu, walaupun bayangan-bayangan maut mengelilingi saya. Amin. 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Aplikasinya, kebanggaan kami adalah Allah yang dahsyat, yang Immanuel dalam segala sisi kehidupan kami. Tidak ada satu kemenangan yang ajaib yang pernah terjadi di bumi ini maupun di belahan dunia lain, kecuali kemenangan-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Mazmur 141 ayat 4 bunyi firman Tuhan. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedap mereka. Aplikasinya, masa mudaku adalah masa yang terindah, di mana masa kebebasan yang tiada batas. Namun demikian Allah akan membawa kami kepada penghakiman, yaitu penghakiman yang adil atas keputusan yang kami buat. Biarlah kiranya Tuhan yang menguatkan kami untuk melakukan apa yang benar dan berkenan kepadanya. Amin. Amin. Amin.
1 Tesalonika 3 ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Aplikasinya yang mengalir terus dalam hidup kami, semakin membuat kami dapat memahami betapa dalam kasih-Nya dalam kehidupan kami. Tiada terukur kasih setia Allah dan panjang lebarnya kasih-Nya yang mengasihi kehidupan saya. Belajar dari perbuatannya yang ajaib, yang tidak pernah berhenti dan membuat semakin tenang dan damai. 2 Tesalonika 1 ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Aplikasinya, kasih-Nya ada di dalam kehidupan kami sebagai keluarga Allah, terus menerus memperbaharui kami baik siang dan malam. Kami berjanji untuk setia melakukan firman-Nya yang ditaruh di dalam mulut kami, bukan di langit, bukan pula di seberang laut. Kasih-Nya memberkati hati kami bahwa kemurahan-Nya lebih daripada hidup adalah anugerah yang terbesar dari kehidupan kami. Amin. Semangat terus buat adik-adik kami. Jangan pernah pudar iman yang kamu miliki. Pertahankan, tingkatkan menjadi lebih. Amin. Haleluya. Setiap langkah hidupku, hidup di tangan Tuhan, sukacita selalu. Mari kawan bersama, kita tinggikan namanya. Anak muda bermazmur dan memuji, tinggikan nama Tuhan Allahmu. Kita telah kasih dan kuasa-Nya dalam hidupmu. Umat Tuhan bermazmur dan memuji, tinggikan nama Tuhan Allahmu. Seluruh jemaat pelayan Tuhan, pujilah Dia. Sukacita selalu. Mari kawan dan saudara, kita tinggikan nama-Nya. Anak muda bermazmur dan memuji, tinggikan nama Tuhan Allahmu. Kita telah kasih dan kuasa-Nya dalam hidupmu. Umat Tuhan bermazmur dan memuji, tinggikan nama Tuhan Allahmu. Seluruh jemaat pelayan Tuhan, pujilah Dia. Seluruh jemaat pelayan Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Pertama, pertama dilihat mata.
sebagai Ketua Natal mengucapkan banyak terima kasih, terutama buat hambanya Pendeta Monang Butar-Butar. Terima kasih buat keluarga yang sudah menyempatkan hadir dan menaburkan firman buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat hambanya. Semoga pelayanannya lebih luar biasa lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Dan juga buat saudara-saudara seiman, saya mengucapkan banyak terima kasih karena saudara-saudara ikut mensukseskan acara Natal kita pada malam hari ini. Dan saya sangat bersyukur karena antusias saudara sehingga Natal ini dapat sukses. Dan saya berharap kedepannya nanti kita lebih lagi rindu untuk datang ke rumah Tuhan. Jangan pada saat momen Natal ini kita bisa rame seperti ini penuh. Dan saya harap kedepannya kita juga mari bersama-sama untuk datang ke rumah Tuhan. Nah, sekian kata sambutan dari kami panitia Natal, dan kami juga sebagai panitia Natal nanti akan menyediakan di akhir acara nanti ada hiburan dan ada makan bersama, dan saya harap kita sama-sama menikmatinya. Sekian dan terima kasih. Salam. Shalom, shalom. Puji Tuhan, haleluya.
Puji Tuhan. Dan aku bukan menari, tapi menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tapi menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tapi menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tapi menari. Amin. Bulan Desember telah tiba, hari Natal sudah mendekat. Ada duka, namun Papa dan Mama selalu teguh dalam doa menyambut sang raja. Mama, selamat Natal, Mama. Papa, selamat Natal, Papa. Mari kita sambut kelahiran sang raja. Yesus datang ke dunia untuk kita. Selamat Natal, Mama. Selamat Natal, Bapak. Maaf, tahun ini tidak bisa bersama. Mungkin tahun depan kita akan bersama.
kami susah, kadangkala ada duga. Mari lalu menyambut sang raja. Selamat Natal Mama, Papa. Selamat Natal Papa. Mari kita sambut kelahiran Sang Raja. Yesus datang ke dunia untuk kita. Mama, selamat Natal Mama. Papa, selamat Natal Papa. Mari kita sambut kelahiran Sang Raja. Yesus datang ke dunia untuk kita. Amin. Haleluya. Keluarga yang sedangkan istri dan anaknya sangat susah untuk diajak beribadah. Dan setiap hari bapak keluarga ini selalu mengajak anak dan istrinya untuk beribadah, tetapi mereka tidak mau. Inilah persembahan drama singkat dari pemuda-pemudi remaja mengenai keluarga yang mengenal Tuhan lewat mukjizat. Shalom. Itu bapakmu. Mau belum siap-siap kalian? Hari ini kan kita ibadah. Ibadah apa? Ibadah keluarga tapi. Siapa bilang? Kan ada jadwalnya ini. Iya ya. Pak, aku mau beli baju Natal, aku mau minta duit dari Bapak. Gak mau, maunya sekarang. Udah kali gimana? Kami mau beli baju Natal, mau beli tas Natal, sepatu lampu-lampu Natal. Apa itu? Sepertinya besar. Ayolah Pak, minta duit lah Pak. Kami tidak ibadah, kami mau belanja. Kami Natal aja. Nah, yang ikut. Kalau ibadah mau suka ikut. Udah minggu depan nanti ibadah Pak. Ya, minta duitnya Pak. Kami mau belanja. Ini suamiku. Antrinya. Ini. Oh ya. Ya udah, dadah Pak. Kami belanja dulu. Nanti bawa makanan ya. Mana keluarga begini? Bukannya ibadah malah jalan-jalan pula ya. Makan.
Tuhan. Mana ya produknya? Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya ingin bersaksi khususnya buat keluarga hamba, di mana keluarga hamba makin lama makin jauh di dalam Tuhan. Semoga keluarga hamba ini dikasih lagi kepada Tuhan, semakin menjauhkan lagi Tuhan kepada Tuhan. Dukung selalu keluarga hamba, semoga kami sama-sama bergandingan tangan memuji dan menyembah Tuhan. Shalom. Begitulah kegiatan Bapak keluarga ini, yaitu mengikuti ibadah terus-menerus dan dia menyampaikan kesaksiannya. Sedangkan anak dan istrinya baru pulang shopping. Makasih ya Ma, beliinnya bajunya cantik kali bajuku. Iya. Senang hari ini. Iya, nanti bagus kalau kalian aku biar dapat kita apa? Saweran biar kembali modal lagi kita. Mama juga cantik kali itu balas buat mama ini. Gimana cantik kan? Cantik lah. Mama ini bukan kaleng-kaleng. Dan suami Ibu Teleng akhirnya pulang ke rumah sehabis selesai beribadah. Udah pulang ya kalian? Udah, Bapak Nenek nggak cantik kan baju kali ini. Cantik, tapi mari ibadah pulang kalian hari ini. Tapi baju kami kan. Aduh tunggu dulu Pak. Ngapain kami lo? Tapi tadi aku kasih uang. Mana curang? Bapak nggak tengok ini kami belanja ini banyak branded. Iya. Kalian ibadah aturnya kalian tanya itu kan. Apa tadi korbannya? Bukan kalian tanya. Kami lagi lapar. Kami lapar. Karena aku kasih tadi pakai simak gitu. Udah masalah. Gak ada apa-apa. Gimana ya bu kesana bukan nyari makanan? Kalau kayak gitu kalian masak, aku tunggu sini. Gak bisa yang lagi kau masak itu. Kami udah lapar sekali loh. Udah malam ini tidur lagi nggak bosan lagi masak. Udah aku puasa aja. Enak aku. Gampang kan? Udah lah bersih-bersih lah dua aku ya. Tidur lagi saya. Gitu terus cerita dari keluarga Ibu Teleng. Capek aku. Makanya baca. Siapa? Emang mau lagi kita udah gila hari. Memang anakku yang satu ini Pak. Mama semangat kalian tuh. Semangat tawa yang ini Pak. Ya pijit dulu. Aduh. Tiba-tiba Ibu Teleng terkena suatu penyakit mematikan. Tolong. Bang. Masih kuat ini perutku ini. Makanya aku suruh dari Karena nggak dikasih makan dia pun kena penyakit mematikan. Dan akhirnya mereka membawa Ibu Teleng pergi ke rumah sakit. Dan tiba di rumah sakit, Bapak Teleng bingung mencari biaya administrasi untuk penyembuhan Ibu Teleng. Tuhan, Tuhan apa lagi kau berikan sama keluarga hamba ini? Kalau gak ada. Dan pada saat itu akhirnya Bapak Teleng memutuskan untuk berdoa dan menyerahkan segala permasalahannya kepada Tuhan. Tiba-tiba akhirnya datanglah jemaat Tuhan yang mengenal Tuhan dan selalu mengikuti ibadah sharing bersama dengan Bapak Teleng. Oke Pak, berarti besok kita. Bapak itu ngapain di situ? Bapak ngapain di sini? Oh, istri saya mau masuk rumah sakit. Iya, saya belum bingung ini banyak kekurangan dari anak-anak. Makin lama makin susah kan, apalagi ini bulan Desember. Kurasi dulu deh. Istri ini bu. Iya, sering saya Pak. Makasih. Akhirnya ada seseorang yang memberkati keluarga Teleng dan Bapak Teleng bisa melunasi uang administrasi untuk istrinya. Dan akhirnya Ibu Teleng dan anaknya mengenal Tuhan karena sudah diberikan Cepat sembuh ya Pak. Masih
kesembuhan. Pasti ada maunya ini. Iya dong. Anak zaman sekarang. Shalom. Mama ada berita gembira buat kalian. Itu Pak Hari ini mama udah boleh pulang dari semua biaya rumah sakit udah dibayar semuanya. Dari mana? Dari mana ya? Itulah dari Tuhan, semua rencana Tuhan itu indah buat kamu sama kita. Berarti gak salah lah aku sama ini ya. Hanya ibadah, jangan masuk ibadah. Iyalah ya. Beda ya kita Nanti kita bawa. rajin ibadahin aku ya. Iya. Al-Quran itu baik kali lah walaupun. Iya. Dan akhirnya mereka pun pulang ke rumah dan sama-sama ibadah Natal. Tanggal 12 bulan 12. Sekian drama singkat dari Pemuda-Pemudi Remaja. Kabar sukacita terlahir di dunia ini selamat usia, menebus kita semua dari segala dosa-dosa. Sang anak Allah yang kudus turun dari surga, kita surga bergema lahir raja mulia. Kabar sukacita